Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat semua. Masih bersama saya, Kuki Iko Susanto, dalam Matematika Senyum, Matematika Menyenangkan. Nah, pada pertemuan kali ini, tentu kalian akan bertanya-tanya, bahasan apa lagi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini? Nah, di sini pada pertemuan yang lalu, kalian sudah jumpa tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan atau persoalan dengan data tunggal sehingga menjadi data distribusi frekuensi. Nah, di dalam soal kuis yang ditayangkan pada minggu yang lalu, pada pertemuan kali ini pembahasan soal kuis dan PR-nya. Seperti apa pembahasan soal kuisnya? Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, pada soal yang kemarin, data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMK Bumi Pala dalam 40 hari kerja berturut-turut. 50, 65, 60, 71, 55 dan seterusnya, sehingga jumlah dari semua data ini adalah data tunggal sebanyak 40. Dengan pertanyaannya adalah buatlah tabel distribusi frekuensinya, di mana log 40 sudah diketahui, yaitu 1,602. Nah, disinggung dari bahasan yang kemarin, ada beberapa langkah-langkah yang harus ditentukan dulu untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, yaitu menentukan nilai rentang atau jangkauan. Nah, nilai rentangnya seperti apa? Jangkauan itu bisa diperoleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dari data yang ada dalam data tunggal tadi. Kita peroleh nilai terbesar, berarti nilai yang paling besar adalah 96, dan nilai data yang paling kecil adalah 50, sehingga 96 dikurangi 50 sama dengan 46. Nah, ini dikatakan sebagai jangkauan. Langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu menentukan banyaknya kelas dalam kelompok data. Untuk itu, kita akan menggunakan aturan Stargate, di mana K atau kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data. Sehingga kita peroleh K 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, di mana log 40 sudah diketahui di dalam soal, yaitu 1,602. Benar sekali. Sehingga hal seperti ini tidak boleh kita tambahkan 1 ditambah 3,3 dulu. Yang harus kita hitung dulu adalah 3,3 dikali 1,602, sehingga hasilnya adalah 5,2866. Kita tambah 1 sama dengan 6,2866. Kemudian aturan pembulatan pada Stargate yaitu dibulatkan ke atas semua, sehingga 6,28 dibulatkan menjadi 7. Betul sekali. Oke. Berikutnya langkah ketiga, yaitu menentukan panjang kelas atau interval kelas, di mana panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, jangkauan tadi sudah dihitung, yaitu kita dapat 46. Sekedar mengingatkan bahwa jangkauan tadi adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, dibagi dengan 7, yaitu banyaknya kelas. Tadi kita menghitung menggunakan aturan Stargate.
yang dibulatkan menjadi 7. Sehingga 46 dibagi 7 sama dengan 6,57. Nah, untuk menentukan panjang kelas juga harus dibulatkan ke atas. Sehingga 7. Kenapa kok pembulatannya harus ke atas? Tujuannya kenapa kok dibulatkan ke atas? Biar semua data tercakup. Nah, jadi tidak ada data yang terlewatkan. Nah, ini tujuan dari distribusi frekuensi. Kemudian kalian perhatikan di sini. Nah, kita awali untuk langkah keempat, yaitu menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, menentukan batas bawah kelas pertama, kita tinggal melihat tadi data yang paling kecil berapa? Tepat sekali, yaitu 50. Nah, 50 ini menjadi permulaan data. 50 sampai. Nah, ini dinamakan panjang kelas karena panjang kelasnya adalah 7, sehingga 7 ini adalah datanya, bukan rentangnya. Kalau rentang kan jalan antara. Nah, atau selang. Nah, di sini 7 ini berarti kita mulai dari 50, 51, 52, 53, 54, 56. Nah, sehingga data ini adalah betul ada 7. Sehingga kita tinggal melihat ke dalam bentuk soalnya tadi. Oke. Nah, kita tinggal melihat 50 sampai dengan 56 tadi. Kita tinggal menghitung. Nih, 50. Ada 1, 2, sampai kalian akan dapatkan tadi sebanyak ada 2 saja. Sehingga kita tinggal masukkan frekuensinya adalah 2. Turus itu hanya untuk menentukan saja. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini ada jedanya 1, sehingga 50 sampai 56. Nah, kelas berikutnya, kelas kedua, yaitu 57 sampai 63. Nah, ini datanya juga ada 7 juga. Coba kita hitung. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ya, jadi ada 7. Nah, kemudian juga kita hitung datanya yang masuk 57 sampai 63 itu ada berapa? Ada 3. Begitu seterusnya sampai data itu habis. Nah, kemudian untuk mengecek apakah ini benar atau salah distribusi kelompok ini, kalian perhatikan di dalam kelas interval itu diketahui tadi panjang kelasnya sudah benar, yaitu 7. Sekarang ada berapa interval tadi? Yaitu banyaknya kelas yang pakai Stargaze tadi, yaitu kita dapatkan 7. Apakah benar ada 7 kelasnya? Nah, ini perhatikan. Kelas yang pertama ini 50 sampai 56. Kelas kedua 57 sampai 63. Kelas ketiga 64 sampai 70. Kelas 4 7 sampai 71 sampai 77. Kelas berikutnya 78 sampai 84. Kemudian 85 sampai 91, 92 sampai 98. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terbukti bahwa ya banyaknya kelas ada 7. Maka ini menjadi pembuatan tabel distribusi kelompok. Nah, sekarang kalian lebih paham? Oke, next kita lanjutkan untuk pembahasan PR. Nah, kemarin soalnya seperti ini. Bu Maryam adalah pengusaha kering. Setiap hari hasil produksi kue tidak tetap meskipun dengan karyawan yang sama.
karena terkadang kendala teknis di mesin dan terkadang pula ada karyawan yang meminta izin. Berikut ini adalah data penjualan kue Bu Mariam selama 60 hari. Nah, datanya seperti ini. Nah, bagaimana kita kalau tidak ditentukan nilai lognya? Nah, lognya yaitu log 60, maka kalian bisa menghitung dengan kalkulator, yaitu log 60 sama dengan. Nah, ini tentu saja kalkulator yang ada kalkulator fungsinya. Nah, sehingga hasil dari perhitungannya, langkah pertama kita tentukan adalah jangkauan. Nah, nilai terbesarnya 96, kemudian 37 adalah nilai terkecilnya. Kalau kita kurangkan adalah betul 59. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas atau kelompok data. Tadi kita gunakan adalah aturan Stargate, di mana kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60. Dan, nah, saya ingatkan lagi, tidak boleh ini dijumlahkan dulu, tapi dikalikan, di mana log 60 adalah 1,778. Kita kalikan dengan 3,3, sehingga hasilnya adalah 5,8674. Kita tambahkan 1, sehingga hasilnya adalah 6,8674. Jadi, kita bulatkan adalah 7. Ingat, pembulatannya semuanya harus ke atas. Oke. Nah, langkah berikutnya, langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas. Kemudian berikutnya, nah, di mana langkah berikutnya adalah menentukan panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi dapat 59 dibagi 7 sama dengan 8,42, sehingga dibulatkan menjadi 9. Nah, begitu seterusnya. Kemudian seperti ini, data pengunjung 37. Nah, karena data yang paling kecil tadi adalah 37 sampai dengan 54, sehingga kita dapatkan pengunjungnya banyaknya 3. Oke, kita abaikan yang ini belum selesai saya tuliskan, sehingga langsung ke frekuensi saja. Jadi 57 sampai dengan 45 sebanyak 3 orang. Kemudian 46 sampai 54 sebanyak 7, 55 sampai 63 sebanyak 6, begitu seterusnya. Sehingga jumlah semuanya harus ada 60. Kalau kurang dari 60 berarti tadi ada yang kelupaan untuk memasukkan. Nah, sampai di sini untuk pembahasan soal kuis dan PR. Semoga bermanfaat. Apabila nanti kalian masih mengalami kesulitan, bisa ditanyakan ke forum pada Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.